Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kesehatan iman, kesehatan badan, sehingga dengan sehatnya badan, sehatnya iman, ibu-ibu semangat untuk datang di majelis ilmu. Walaupun memang di majelis ilmu tidak terlihat menggiurkan, tidak seperti kalau kita melihat atau datang ke mall ada diskon berapa persen, 90% atau 70%, kita bergegas untuk mendapatkan diskon tersebut supaya kita dapat beli barangnya lebih murah. Itu lebih menggiurkan karena kelihatan. Tapi datang di majelis ilmu menggiurkan pahalanya tapi tidak terlihat gitu. Makanya insya Allah ibu-ibu semuanya yang datang ke majelis ilmu termasuk orang yang beruntung. Kenapa orang yang beruntung? Karena kata Nabi, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, salah satunya adalah datang ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan dalam hadis yang lain, orang yang senantiasa datang ke majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu agama, maka para malaikat, ikan-ikan di laut, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi meminta ampun kepada Allah untuk para hamba yang senantiasa datang ke majelis ilmu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu kita semuanya termasuk orang yang beruntung, karena orang-orang yang duduk di majelis ilmu Allah akan turunkan rahmatnya, dan para malaikat juga duduk bersama kita. Karena tidak terlihat, jadi ya tidak membuat kita bergairah gitu. Makanya kita lihat kalau diskon di Ramayana atau di mall-mall itu peminatnya lebih banyak dibandingkan di majelis-majelis ilmu, yang enggak Bu? Ya kan Bu, karena kelihatan gitu. Tapi kalau surga kan tidak terlihat, tapi Allah menjanjikan. Tapi orang yang beriman itu percaya. Makanya dengan keimanan yang sehat, ya semangat datangnya untuk ke majelis ilmu. Jadi insya Allah pahalanya luar biasa. Salawat dan salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada sore ini saya sedikit akan menyampaikan tentang kewajiban mendidik anak. Kalau ditanya siapa sih yang wajib mendidik anak, bapak atau ibu? Tentunya jawabannya adalah kedua orang tuanya. Makanya ketika kita pengen mendidik anak yang baik, anak menjadi anak yang sholih dan sholihah, maka kitanya dulu sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri harus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kalau misalkan orang tuanya tidak sakinah, itu kan tenang ya Bu, tidak tenang. Kalau di rumah dikit-dikit berdebat, dikit-dikit berantem, kelihatan anak. Mana mungkin kita mau mendidik anak kita menjadi anak yang sholih dan sholihah? Agak susah gitu. Makanya sakinah, mawaddah, warahmah itu harus benar-benar dipunyai oleh seorang suami dan istri. Apalagi seorang suami sebagai imam, sebagai pemimpin rumah tangga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah gitu. Ibu juga sama, ibu sebagai pemimpin rumah tangga gitu, yang ngatur-ngatur, mungkin yang beres-beres letak porsi di mana gitu. Jadi tentu hasil dari musyawarah ya Bu, yang namanya suami istri itu. Jadi supaya
menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya orang tua memiliki peran, apalagi seorang suami sebagai imam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir atau raja adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi kita ini pada dasarnya pemimpin, Bu. Karena di dalam Quran surat Al-Baqarah juga ada di ayat 30. Kalau nggak salah bunyi ayatnya, mudah-mudahan saya nggak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di bumi. Kenapa manusia itu dikatakan pemimpin di bumi? Karena manusia itu memiliki akal. Makanya dimintai pertanggungjawabannya. Kalau manusia memiliki akal dan nafsu, kalau malaikat hanya memiliki akal saja. Kalau binatang hanya memiliki nafsu saja, tidak memiliki akal. Makanya jangan aneh kalau binatang anaknya laki-laki, ibunya juga nanti kalau anak laki-lakinya sudah besar berhubungan juga sama ibunya. Kalau binatang karena nggak punya akal, Bu, yang ada nafsu gitu. Tapi kalau manusia begitu itu tidak dianjurkan. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran ada aturannya untuk manusia. Jadi gitu ya, Bu, semuanya adalah pemimpin. Ibu-ibu juga pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin rumah tangga, rumah suaminya, rumah suaminya dan anak-anaknya. Makanya, Bu, kita juga dari awal anak sejak usia masih kandungan kita sudah benar-benar mendidik anak kita agar menjadi anak yang solih dan solihah. Maka solihkan orang tuanya dulu atau solihkan ibunya dulu. Karena kalau kita menginginkan anak yang solih dan solihah, kalau orang tuanya belum solih dan solihah, tidak mudah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi nanti itu kita ini akan ditanya oleh Allah. Kita ini berarti kan kalau ibu-ibu pemimpin rumah suami dan anak-anaknya. Itu gimana nih? Mungkin kalau yang punya anak yang masih ada fase-fasenya, Bu, nanti akan dibahas selanjutnya. Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi seorang suami yang soleh juga dia akan taat kepada Allah, akan menjalankan semua perintah Allah, akan menjalankan sholat 5 waktu, ya Bu, sholat berjamaah. Jadi memang kalau memerintah saja itu memang susah diikuti, Bu. Tapi kalau diberikan teladan, berikan contoh itu mudah. Misalkan seorang ayah, yuk kita sholat berjamaah ke masjid. Itu akan mudah anaknya mengikuti, karena anak-anak tuh biasanya cepet ya, Bu. Tapi kalau diomongin, kamu sholat sana, kamu bangun, udah ini sholat berjamaah sana, sementara bapaknya belum mandi, belum siap-siap untuk sholat, tapi udah ngomong anaknya suruh sholat. Itu tidak mudah untuk diikuti oleh anak. Makanya Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan contoh, Bu. Kalau misalkan dengan ucapan malah kadang-kadang tidak didengarkan oleh anak. Tapi kalau dengan contoh itu akan didengarkan oleh anak, gitu ya, Bu. Jadi suami yang baik itu adalah suami yang taat kepada Allah. Jadi karena semuanya di sini ibu-ibu semua ya, dan pasti pada punya anak gitu. Jadi memang perlu
diperhatikan dalam pendidikan anak. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak adalah yang pertama, mendidik anak itu dengan cara yang baik dan sabar. Jadi mendidik anak itu dengan cara yang baik dan sabar. Bagaimana contoh mendidik anak yang baik dan sabar itu, Bu? Break dulu. Mendidik anak itu dengan baik dan sabar. Bagaimana dengan baik dan sabar itu contohnya, Bu? Mendidik anak dengan baik dan sabar itu ya, silakan Bu, duduk dulu aja. Ibu-ibunya maju ke sini. Cara yang baik dan sabar. Contohnya gimana, Bu, mendidik anak dengan baik dan sabar itu? Contohnya saya ceritakan saja ya, Bu, biar lebih diingat gitu. Ada seorang ibu, kebetulan ibu tersebut adalah seorang ibu yang memiliki putra dan sekarangnya sebagai imam besar di Masjidil Haram. Itu dulu waktu kecilnya, Bu, anaknya itu ibunya lagi masak karena memang mau ada tamu spesial, jadi masak segala-gala lah gitu, masak yang banyak gitu kan, lauk pauk segala macam. Pas udah rapi, udah siap untuk disantap, udah ada di meja makan, apa yang terjadi? Makanannya itu ditaburin tanah oleh anaknya. Ibu marah nggak? Anaknya masih kecil, Bu. Ibu marah nggak? Kalau marah biasanya gimana, Bu? Kamu anak nakal, kamu ini bandel, kamu itu ya kayak ayah kamu, atau misalkan kamu tuh kayak kakak kamu. Gimana, Bu? Yang baik itu adalah apa yang diucapkan oleh ibu ini. Ibunya Syekh Masyari Rosyid, apa yang diucapkan, Bu? Apakah ibunya marah? Marah, Bu. Emosi tidak? Emosi. Marah, emosi, mengeluarkan kata-kata yang keras, tapi isi kata-katanya tetap masih baik. Apa ucapan ibu Syekh Masyari Rosyid? Ucapannya adalah, semoga kamu nanti menjadi imam besar di Masjidil Haram. Itu. Apa yang terjadi? Beneran terjadi, Bu. Anaknya ini, Masyari Rosyid, itu kisah kecilnya begitu. Jadi ibunya semarah apapun tidak pernah mengucapkan kamu bodoh, kamu tuh nakal. Jadi nggak pernah seperti itu. Makanya ucapan ibu kepada anaknya itu, Masya Allah, Bu, mujarab. Makanya hati-hati, Bu. Walaupun emang anaknya masih kecil, belum mengerti, tapi omongan ibu itu, wah, tajam lah, setajam pisau atau melebihi pisau gitu. Jadi makanya ibu-ibu ucapinnya hati-hati. Kalau lagi marah, kesel nggak apa-apa, marah emosi. Tapi ngomongnya isi kata-kata yang baik, kayak tadi ibu tadi. Emosi sama anaknya, udah masak capek-capek, udah di meja udah disiapin berbagai macam lauk. Pas udah siap mau disantap, apa yang terjadi? Ditaburin tanah. Marah nggak, Bu? Pasti marah ya, Bu. Marah ibunya, tapi marahnya tetap ngucapin kata-kata yang baik. Semoga kamu nanti besarnya jadi imam besar di Masjidil Haram. Beneran terjadi, Bu. Ketika besar dia hafiz Quran dan menjadi imam besar di Masjidil Haram. Syekh Masyari Rosyid. Itu contoh, Bu. Jadi kita mendidik anak itu harus baik dan sabar. Baiknya tadi, Bu, jangan ini mah, yuk anak kesana sholat, mama nggak sholat, mama mau nonton cinta apa namanya, ikatan cinta dulu gitu. Sana kamu sholat dulu. Lah udah tuh, apa yang terjadi anaknya? Anak sekarang, anak zaman dulu, anak sekarang juga ya pasti akan menilai, tapi sekarang lebih kritis, lebih berani. Kalau anak zaman dulu paling diem, mama ini nyuruh-nyuruh, tapi mamanya mah nggak sholat, tapi diem. Kalau zaman sekarang biasanya langsung mengungkapkan.
"Mah, nyuruh sholat saya, kok mamanya masih nonton TV?" Gitu. Jadi pendidikan seperti itu tidak akan mengena, Bu. Makanya udah jangan terlalu banyak ngomong, langsung aja memberikan tindakan gitu. Terus yang kedua, Bu, ada pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa yang dia pesankan kepada anaknya? "Wahai anakku," kata Luqman dalam Quran surat Luqman ayat 13, nanti bisa dilihat. Quran surat Luqman ayat 13, Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah." Jadi tidak boleh mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu seperti apa, Bu? Berikan pemahaman kepada anak bahwa yang kita sembah ini adalah Allah. Tidak ada satupun yang patut kita ibadahi kecuali Allah gitu. Jadi kalau kita mau minta rezeki, mau minta ampun, mau minta apapun kepada Allah. Kadang-kadang anak itu, "Ma, Pak, saya pengen ini dong, beli motor-motoran." Minta sama Allah gitu. "Mama belum ada rezeki, minta ya sama Allah." Itu juga sama pendidikan tauhid. Gitu ya, Bu. Jadi anak diberikan pendidikan tauhid supaya kuat imannya. Misalkan anak-anak sama ibu sama bapaknya diatur, "Nah, kamu sudah umur 5 tahun, sudah kelas TKB, kamu tidurnya sendiri ya di kamar." "Ah, takut, Ma, saya nggak mau ada setan." Gitu misalkan ya. Nanti tanamkan kepada anak, "Nah, jangan takut, ada Allah." Itu juga sama pendidikan tauhid. Tapi kadang-kadang anak itu juga bertanya. Makanya ibu harus mempersiapkan ketika anak bertanya, "Ma, Allah itu di mana sih?" Ya, itu harus jawab. Jangan bilang Allah di mana-mana, jangan. Nanti anak akan berpikir, "Oh, berarti Allah juga ada di kamar mandi ya, Allah juga ada di ini ya." Kan di mana-mana jawabannya. Jadi jangan di mana-mana. Allah itu di mana? Allah itu dekat, nah. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Gitu aja jawabnya. "Oh gitu ya. Kok saya nggak bisa lihat Allah ya, Ma?" "Allah melihat kamu, Nak." Gitu. Jadi jelaskan. Terus gimana kalau kita, kadang anak kritis ya, jawabannya harus hati-hati kalau ke anak gitu ya, Bu. Jadi yang kedua adalah apa pesan Luqman Hakim itu dalam Quran surat Luqman, pesan Luqman kepada anaknya di Quran surat Luqman ayat 13. Pertama, supaya tidak mempersekutukan Allah, dan itu pesannya, mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi gitu, Bu. Mempersekutukan Allah tuh kayak kalau yang kecilnya, yang kan ada syirik akbar, syirik akbar tuh syirik besar, ada syirik kecil. Syirik itu sama musyrik, mempersekutukan Allah. Kalau syirik kecil itu contoh kita ibadah, kita sholat, tapi pengen dipuji. Wah, itu bahaya, Bu. Saya mah sholatnya jamaah aja di masjid, tapi hatinya terbetik pengen dilihat oleh orang, pengen dipuji ya. Kalau bahasa curugnya pengen di alam. Itu hilang pahala ibadah sholatnya. Itu maksudnya syirik kecil. Kalau syirik besar itu adalah kita mempercayai bahwa Tuhan itu tiga, itu juga syirik besar. Terus yang kedua, meyakini bahwa ada yang lain selain Allah. Itu juga termasuk syirik besar. Atau apalagi yang syirik besar? Minta kepada pohon-pohon. Pohon ini mah jimat, umurnya udah 200 tahun. Kita kalau pengen apa-apa di sini aja. Itu juga syirik besar. Apalagi, Bu, syirik besar. Banyak, misalkan kita percaya sepenuhnya kepada dukun. Ya, datang ke dukun. "Oh, ini saya itu kenapa ya perutnya sakit terus?" Padahal udah ketahuan itu mah ya, udah periksa ke dokter, udah jelas gitu itu mah gitu. Datang kata saudara atau keluarganya, "Udah kamu tuh nggak sembuh-sembuh, udah yuk saya anterin ini anterin kemana? Ke paranormal." Paranormal zaman bahasa kerennya, Bu, dukun. Kalau zaman dulu dukun, sekarang paranormal.
Pas datang kata dukunnya, oh kamu itu ada yang ngeluh, ada yang nyihir. Ini kalau tanda-tandanya, misalnya gitu kan, kalau dukun tanda-tandanya itu ada di belakang atau apa, biasanya begitu kalau dukun. Mempercayai sepenuhnya itu syirik besar, Bu. Dan bahkan seorang yang beriman mempercayai omongan dukun atau paranormal yang mendahului kekuasaan Allah, maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Itu ada di hadis Nabi. Makanya kita mah yakinkan saja kepada Allah. Betul, kalau kita sakit ya harus berobat. Ya dong Bu, masa enggak berobat? Tapi hati kita, tauhid kita, yakinkan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Itu hanya jalan ikhtiar saja. Gitu ya Bu, hanya ikhtiar saja. Jadi itu. Terus yang kedua apalagi untuk yang perlu diperhatikan oleh orang tua ketika mendidik anak. Tadi yang pertama, mendidik anak itu dengan baik dan sabar. Yang kedua, mendidik anak itu antara usia balita sekitar 2-5 tahun itu diajarkan kepada mereka kalimat-kalimat yang baik. Bacaan Al-Quran juga diajarkan oleh orang tuanya kepada mereka. Sahabat-sahabat Nabi juga diajarkan. Nama sahabat-sahabat Nabi siapa? Diajarkan oleh ibunya, oleh orang tuanya. Tentu ibunya ya, kan dekatnya nggak mungkin bapaknya. Kalau bapaknya biasanya dominannya mencari nafkah. Karena memang di Al-Qur'annya juga, di hadis-hadis Nabinya, memang kewajiban mencari nafkah adalah seorang ayah. Kalau perempuan adalah tadi pemimpin rumah suaminya dan anak-anaknya di rumah. Makanya ketika suaminya lagi keluar, lagi kerja, ya ibu pemimpin di rumah. Bagaimana caranya rumah ini biar aman, nyaman, asri, damai. Ketika suami pulang sudah tenang, anak-anak sudah bersih, rumah sudah bersih. Enak kalau memang ibu hanya di rumah saja. Tapi bagaimana kalau seandainya ibu-ibu yang dua-duanya itu kerja, suami kerja, istrinya kerja, masih mubah boleh. Tapi mubah hukumnya, mubah itu boleh. Tapi kalau suami wajib, kalau ditinggalkan ya mendapatkan dosa. Tapi kalau perempuan mau kerja mubah boleh, kalau tidak kerja juga tidak berdosa. Gitu. Jadi itu perlu diketahui oleh ibu-ibu semuanya. Dan mungkin ada juga permasalahan di dalam rumah tangga. Kadang-kadang istrinya lebih banyak pemasukannya, suaminya sedikit pemasukannya. Apakah kita harus terus memarahi suami kita? Enggak. Jadi apa yang dilakukan? Ada kisahnya Bu, pada zaman Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud seorang ulama gitu kan pada zaman Nabi, beliau menikah dengan seorang wanita, wanitanya itu lebih kaya daripada Ibnu Mas'ud.